Bentar. Mau nyebrang. Terus mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilayna turja'un. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba melainkan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti kecil syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan yang alhamdulillahnya bisa kita manfaatkan untuk kembali berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Tidak terasa detik, menit terus berganti. Hari-hari pun kian berganti. Bahkan Idul Fitri dan Idul Adha pun kini telah kita lewati. Dan tidak terasa pula umur yang kita punya terus bertambah, mendekatkan kita pada yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian itu ada sesuatu hal yang buruk. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan menimpa kita. Apakah satu hari atau bahkan beberapa jam ke depan kita masih menghirup udara ini. Tidak ada jaminan yang pasti yang mengatakan bahwa kita akan hidup lama di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, masing-masing dari diri kita sudah tahu bahwa yang namanya kematian itu pasti menimpa diri. Lalu Jibril alaihissalam pernah menasihati Nabi Muhammad. Jibril berkata, "Ismasika fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyit. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Lalu guru kita semua pernah membuat suatu analogi. Analoginya mending hidup seperti kura-kura atau seperti lalat. Yang mana kura-kura ini hidupnya panjang, tetapi hidupnya hanya bisa hidup di suatu tempat saja, tidak bisa kemana-mana. Ataukah hidup seperti lalat yang hidupnya pendek tapi bisa mengelilingi sebuah dunia. Namun mau hidup kita panjang atau pendek, tapi apa isi hidup kita? Kata Allah dalam Quran surat Al-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Makanya ada satu ucapan sahabat yang sampai saat ini dijadikan moto oleh para santri. Apa ungkapan itu? Yakni hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidup kami hanya untuk
segala aktivitas kita hanya untuk beribadah. Makan kita agar kita kuat dalam beribadah, tidur kita agar kita tetap sehat dan bugar ketika beribadah. Lalu jika kita lihat fakta sejarah hari ini, ketika Nabi Muhammad sedang salat tahajud dalam keadaan kaki yang bengkak, beliau ditanya oleh Aisyah ketika setelah selesai salat tahajud. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal yang demikian? Padahal engkau sudah dijamin akan masuk surga. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala aku abdan syakur. Apakah tidak boleh aku termasuk hamba yang bersyukur? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita dari balita hingga saat ini begitu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Sampai-sampai Allah sendiri berfirman dalam Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa menghitung. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tapi jika seorang hamba masih enggan untuk beribadah, di mana pikirannya? Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, melihat, mendengar, berjalan, meraba dan lain sebagainya, tapi kita masih enggan beribadah pada Allah. Di mana kita bisa menempatkan akal pikiran kita? Padahal Nabi sendiri yang sudah tentu menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik, figur bagi diri kita, idola bagi seluruh umat muslim, masih memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Sedangkan yang belum tentu masuk pada surganya Allah, bagaimana kondisi ibadahnya? Pak Nabi sendiri yang sudah dijamin ibadahnya, yang sudah dijamin akan masuk surga, tapi masih memperbanyak ibadahnya. Lalu apa daya dengan kita yang belum tentu masuk dalam surganya Allah, tapi masih enggan bahkan menyombongkan diri dalam ibadah kepada Allah? Maka bagi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, kata Allah, innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka enggan bahkan menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepada Allah, saya duluna, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam, neraka jahanam, terakhirin dalam keadaan yang hina. Dalam ayat lain Allah menegaskan juga dengan inna azabi lasadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat berat. Maka dari itu, hakikat hidup manusia itu, hakikat hidup seorang muslim adalah dengan beribadah kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Kemudian Pak Nabi menasihati kepada Abdullah bin Umar. Kata Nabi, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin. Jadilah atau hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, aw abir sabilin, atau seperti orang yang berjalan. Bagaimana maksudnya? Kun fi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Pak bapak di rumah mau rebahan, mau tidur, mau makan, mau mandi, itu bebas. Terserah bapak. Mau langsung misal pulang kerja langsung makan, silahkan. Pulang kerja langsung tidur, silahkan. Tidak ada aturan yang terikat pada bapak. Kenapa? Karena itu rumah bapak. Tetapi lainlah ketika bapak berada di rumah orang lain, bapak tidak bisa langsung rebahan, bapak tidak bisa
tidak bisa memakan atau bahkan mandi. Karena apa? Karena itu bukan rumah Bapa. Begitu pula kita dengan hidup di dunia ini. Alam semesta ini, dunia ini punya siapa? Tentu kita semua sepakat, dunia ini, alam semesta ini punya Allah. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang harus kita taati, ada syariat-syariat yang harus kita lakukan, dan yang harus kita jauhi. Kita tidak bisa hidup semena-mena, kita tidak bisa hidup seenaknya ketika berada di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini bukan punya kita. Awal sabili, atau seperti orang yang berpergian. Misalkan Bapak berangkat dari rumah hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Baitullah di Mekah. Selama perjalanan Bapak harus menerapkan sifat kehati-hatian. Misalkan saja Bapak berangkat dari rumah sebelum bersama para jamaah haji lainnya, berangkat dari rumah menggunakan motor. Nah, dalam keadaan bermotor itu pasti harus menerapkan sifat hati-hati. Kenapa? Selain bawaan kita yang banyak, terus jalanan yang ramai. Jika kita tidak bisa hati-hati dalam sebuah perjalanan, maka kita akan celaka. Nah, kita bayangkan saja, awal perjalanan itu ialah awal perjalanan dunia. Yang awalnya dari rumah dengan awalnya kita seorang tahu. Sampai nanti ketika kita dewasa, sampai nanti kita akan meninggal. Selama perjalanan hidup kita harus menerapkan sifat kehati-hatian. Kenapa? Karena jika kita tidak menerapkan sifat kehati-hatian dalam hidup kita, maka bisa jadi kita akan terbawa gampang terbawa arus zaman, gampang terbawa dengan kemaksiatan. Oleh karena itu haruslah kita menerapkan sifat kehati-hatian. Lalu dalam mukadimah hadis ini sebuah ayat Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un." Sudah kita ketahui para jamaah haji juga setelah melaksanakan haji kembalinya kemana, Pak? Sudah tentu para jamaah haji ketika sudah kembali selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan kembalinya manusia itu bukan ke rumah, Pak. Tapi apa? Kata Allah, "Summa ilaina turja'un." Kemudian hanya kepada kamilah mereka kembali. Oleh karena itu kembalinya manusia itu bukan, tapi kembali lagi pada sisi Allah. Maka dari itu Pak, manfaatkan setiap menit, setiap detik, setiap apapun yang kita punya saat ini. Jangan sampai terlewatkan. Mau hidup kita yang sudah berjalan beberapa lama itu, di sisa-sisa hidup kita ini, mari kita manfaatkan untuk kembali memperbanyak ibadah kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh figur kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh idola kita Nabi Muhammad. Beliau memperbanyak ibadahnya, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati